Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak I Gusti Ngurah Sudita. Anak-anak para peserta didik yang berbahagia, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Hindu, yakni tentang Asta Aishwarya. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu sangat Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran yang dari rumah, yakni daring istilahnya BDR ya. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kali ini Bapak akan membagi pelajaran ini menjadi 2 kali pertemuan videonya ini ya. Nah, pertemuan pertama kali ini mencakup tentang pengertian pembagiannya. Bapak lanjutkan. Nah, peta konsep dari materi ini yakni tentang Asta Aishwarya, arti dan bagian Asta Aishwarya ya, sloka atau mantra yang berkaitan dengan Asta Aishwarya, cerita tentang Asta Aishwarya, dan upaya menghayati ajaran Asta Aishwarya. Nah, untuk KI dan KD-nya, kompetisi inti dan kompetisi dasar, dan juga indikator yang akan diperoleh atau dicapai dalam pembelajaran ini. Nah, untuk kompetensi inti, yakni kalian menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Nah, ini artinya bahwa kategori untuk sikap, ya, KI1 dan KI2 itu adalah sikap pengetahuan, maksudnya sikap spiritual yang diharapkan setelah mempelajari materi tentang Asta Aishwarya ini. Kemudian untuk KI3 yaitu pengetahuan yang harus kalian pahami dan kalian nanti bisa menjelaskan dan memahami dengan mendalam tentang Asta Aishwarya, dan KI4-nya adalah penerapan. Kalian bisa menguraikan lebih mendalam atau dalam hal bisa menyajikan berbagai penggunaan-penggunaan dan menguraikan ya Asta Aishwarya itu dengan secara mendalam. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya, KI1.3 itu menghayati kemaksaan Sengeng Widi Asta Aishwarya. Nah, itu adalah sikap spiritual ya. Dan KD 2.3 ini juga adalah disiplin, itu berkaitan dengan sikap spiritual yang Bapak Ibu gurunya juga nilai di dalam penilaian rapor kalian ya. Dan kalau KD 3.3 ini berkaitan dengan pemahaman akan pengetahuan yang akan kita pelajari, yaitu kemahakuasaan Sang Widi sebagai Asta Aishwarya. Untuk KD 4.3 itu menguraikan. Berarti menguraikan itu artinya kalian lebih mendalam penjelasannya, uraiannya ya, lebih detail tentang Asta Aishwarya itu seperti apa. Nah, kemungkinan Bapak hanya menjelaskan di sini tentang pemahaman dulu, kemahakuasaan Sang Widi sebagai Asta Aishwarya. Nanti untuk KD 4-nya keterampilan mungkin pertemuan yang akan datang. Ada tujuannya langsung ya, lanjut.
karena kalian sudah paham, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada bab Asta Aishwarya ini, nah, kalian sebagai seorang siswa mampu menjelaskan pengertian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya. Nanti kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagian Asta Aishwarya. Keempat, siswa dapat mempresentasikan bagian-bagian Asta Aishwarya. Dan kelima, siswa dapat menggambarkan simbol Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Keenam, siswa dapat menunjukkan sloka dan mantra yang berkaitan dengan Asta Aishwarya. Ketujuh, siswa mampu menceritakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Jadi mampu menceritakan. Menceritakan ini berkaitan dengan keterampilan, ya. Nah, baik, untuk persepsinya, perhatikan gambar ini, ya. Bagaimana pandangan atau pendapat kalian mengenai gambar ini? Gambar ini adalah gambar alam semesta, kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah semua kehendak daripada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, beri tanggapan tentang gambar tersebut. Siapakah yang mampu membuat keindahan seperti yang ada pada gambar? Sebelum membahas tentang Asta Aishwarya, kita perlu tahu apa atau siapa Tuhan itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Untuk mengetahuinya, perhatikan sloka berikut ini, ya. Janma Dyasya Yata, bahwa Tuhan ialah dari mana mula asal semua ini. Nah, jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah Beliaulah yang menentukan. Jadi asal mula segala yang ada ini dari Beliau dan kembali pada Beliau nantinya. Nah, itulah maksud dari pernyataan sloka tersebut, Janma Dyasya Yata, bahwa Tuhan ialah asal mula dari segala yang ada ini dan akan kembali padanya. Perhatikan gambar ini. Inilah konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Ada dewa dalam agama Hindu. Dewa utama yaitu Dewa Wisnu, Siwa, dan Dewa Brahma. Ya, Wisnu adalah sebagai pemelihara. Kemudian Brahma sebagai pencipta dan Siwa sebagai pemeralina. Nah, dalam ajaran agama Hindu, Tuhan digambarkan dalam dua hal, yaitu Tuhan yang tak berwujud, Nirguna Brahman, dan Tuhan yang berwujud, atau Saguna Brahman. Nah, jadi dalam konsep ketuhanan dalam agama Hindu, itu Nirguna Brahman itu adalah Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan, ya. Tidak bisa dipikirkan. Nirguna artinya Tuhan itu tidak terpikirkan, tidak terbayangkan. Dia bersifat abstrak, ya. Tuhan yang tidak dapat dilihat. Nah, kalau Saguna Brahman itu adalah Tuhan yang telah mewujudkan diri. Dengan maya dan kekuatannya dia bisa menciptakan, ya, sebagai Brahma, pemelihara Wisnu, ya, memelihara alam semesta, dan Siwa sebagai pengembali atau pelebur alam semesta itu sendiri, mengembalikan ke asalnya. Nah, itulah. Jadi Tuhan itu jelas nyatakan bahwa Nirguna Brahman adalah Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Sunya, ya. Beliau Tuhan itulah sunya, kosong adanya. Sedangkan Tuhan yang Sagunam adalah Tuhan yang telah berwujud dan mampu menciptakan, memelihara, dan mengembalikan alam semesta ini. Tetapi pada dasarnya Tuhan yang tertinggi adalah Tuhan atau ide Sang Hyang Widi yang memiliki wujud dan yang
tidak berwujud atau tidak dapat dipikirkan atau Saguna Brahman itu sendiri ya. Nah, jadi Tuhan yang tertinggi itu sebenarnya Tuhan yang juga memiliki wujud dan tidak berwujud ya. Jadi kalau Tuhan yang nirguna, yang tidak bisa dipikirkan, itu yang utama pertama, baru kemudian dia mewujudkan diri. Itu menjadi berwujud dan kemudian kembali lagi pada penutupnya itu tidak berwujud kembali, sunia kembali. Sehingga kalau kita melakukan puja sembahyang, keramani sembah, yang pertama kita memuja suatu Atman dalam diri. Bentar dulu ya. Atman dalam diri ya. Artinya Tuhan itu Atman, sunia ya, yang kosong, sehingga memuja Tuhan Atman itu adalah suatu yang sunia. Memuja Tuhan yang dalam konsep Atma itu adalah dalam diri kita yang tanpa kelihatan, yang memberi hidup. Tangan kosong, tanpa serana ya. Kemudian yang diakhiri juga dengan sembah kosong atau puyung, prama cintia, yang tidak terpikirkan. Tuhan yang banyak yang tidak bisa kita bayangkan, itu nirguna ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya penggambaran wujud Tuhan hanyalah dimaksudkan untuk memudahkan manusia memahami keberadaan Tuhan, ide Sang Hyang Widi. Nah, jadi sebenarnya perwujudan Tuhan ini adalah untuk pemahaman kita, meyakinkan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu ada. Ya, seperti itu. Nah, sloka-sloka dan mantra-mantranya menjelaskan bahwa keberadaan Sang Hyang Widi itu ada. Nah, ini Ekam Sawipra Wahuda Wadanti. Ekam Sawipra Bahuda Wadanti. Nah, artinya bahwa Tuhan hanya satu. Orang bijaksana menyebutkan atau menyebutnya dengan banyak nama. Ya. Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu. Tuhan itu Sang Hyang Widi, Batara, Nining Batara ya. Dan sebagainya itu ya. Banyak sebutannya. Eko Narayana Nadwityo Sti Kascit. Eko Narayano Nadwityo Sti Kascit. Eko Narayana. Tuhan itu satu, tidak ada yang dua. Nah, oleh karena itu di dalam puja Trisandia sudah jelas bahwa bait yang kedua itu kalian harus perhatikan. Om Tuam Siwah Tuam Mahadewah. Maaf. Om Narayana Ewedam Sarwam Yad Butam Yasca Bawyam. Niskalanko Niranjano Nirwikalpu Nirakyatah Sudo Dewo Iku. Narayano Nadwityo Sti Kascit. Nah, itu dijelaskan bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang dua. Itu ingat, kebanyakan kalian dalam mengucapkan puja Trisandia itu Narayana Nadwityo Sti Kascit. Itu masih salah, kurang tepat penggunaan istilah bahasanya. Memang dari pertamanya itu Narayana. Itu kalau mau menyebut Narayano Nadwityo Sti Kascit. Nah, itu untuk yang terakhir itu Narayano. Ya. Bagian bait puja Trisandia kedua itu yang terakhir itu Narayano Nadwityo Sti Kascit. Ya, ingat itu. Oh, Tuhan Narayana hanya satu, tidak ada kebenaran Tuhan yang kedua. Hanya Tuhan yang satu. Cuma dia mempersonifikasikan diri, mewujudkan dirinya. Ya. Minta maaf, ini kondisinya gelap. Ya. Nah, jadi tidak kelihatan dengan jelas gambar Bapak ya. Nah, Bainika Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggrua. Artinya berbeda-beda tetapi tetap kebenaran itu satu adanya. Kebenaran sebenarnya tidak ada kebenaran yang kedua.
Nah, jadi kebenaran itu hanya satu. Sebenarnya tidak ada kebenaran yang dua. Nah, kemudian Sang Hyang Widi memang sebenarnya tidak memiliki wujud, tetapi beliau memiliki sifat atau kemahakuasaan. Sifat atau kemahakuasaan itulah yang disebut dengan Asta Aishwarya. Itu ya. Nah, jadi Asta Aishwarya itu sendiri adalah Asta, artinya 8. Ya. Kata Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Asta artinya 8 dan kata Aishwarya berarti kemahakuasaan. Dengan demikian, ya, Asta Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Nah, seperti itu. 8 sifat kemahakuasaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Asta Aishwarya dapat digambarkan sebagai kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi sebagai Padma Astadala, yaitu teratai yang berdaun 8. Padma Astadala, ya kan ada Padma. Dalam Padma Sana itu ada lingga itu Padma Astadalanya ada. Ya. Begitu juga bunga teratai itu kembangnya ada 8. Itu lambang daripada Asta Aishwarya. Astadala itu sendiri adalah lambang kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi yang disebut dengan 8. Yang disebut Asta Aishwarya. Nah, selanjutnya bagian-bagian daripada Asta Aishwarya. Yang pertama anima, bahwa artinya Sang Hyang Widi itu maha kecil, halus ya. Kecil itu sama dengan tidak kelihatan, halus. Dari benda yang terkecil sekalipun itu lebih kecil. Contohnya atom ya. Atom itu tidak bisa dilihat, sangat halus sekali. Lagima, ini arti kata ani artinya kecil ya, halus. Nah, jadi untuk memahami bagian-bagian ini kalian harus paham dengan arti istilah katanya. Kalau lagima, lagu, ya, istilahnya guru lagu kan gitu. Kalau dalam sloka ataupun Dharma Sekar Agung, ya, Dharma Gita yang Sekar Agungnya itu guru lagu, menentukan tinggi rendahnya. Lagu artinya ringan, jadi suaranya biasa, ringan. Kalau guru berat, gima, itu berasal dari kata lagu artinya ringan, tembangnya ringan, yang datar biasa aja. Itu artinya Sang Hyang Widi maha ringan, lebih ringan daripada benda yang paling ringan seperti eter. Eter itu akasa, ruang angkasa yang tinggi, ringan. Begitu juga daripada gas. Gas itu kan kalau dimasukkan ke dalam kembung-kembungan atau balon, dia akan melayang ke angkasa. Naik terbang ke angkasa, karena ringan. Kalau mahima artinya bahwa Sang Hyang Widi itu maha besar. Lebih besar daripada benda yang terbesar. Dan bahkan Sang Hyang Widi itu memenuhi alam semesta ini. Bahwa alam semesta ini ada di dalam diri itu Tuhan. Itu maksudnya. Nah, jadi alam semesta ini berada di dalam diri tubuhnya Tuhan. Nah, kita berada dalam diri Tuhan. Karena saking besarnya ide Sang Hyang Widi Wasa itu, bahkan memenuhi alam semesta, maka alam semesta pun berada di dalam diri Tuhan. Prapti artinya tiba. Maksudnya segala tempat terjangkau oleh ide Sang Hyang Widi. Beliau akan datang tepat pada waktunya, tiba pada waktunya. Misalnya kita di sini melakukan puja Trisandya, sembahyang pada hari raya Galungan Kuningan misalnya. Di daerah Sumatera, daerah Sulawesi, daerah Bali. Nah, itu semuanya
orang melakukan puja Trisandya. Umat kita semua melakukan puja Trisandya dan Ramani sembah ketika melakukan perayaan Hari Raya Galungan itu, maka Tuhan itu hadir dalam waktu bersamaan itu. Tiba dalam waktu bersamaan. Nah, itulah prapti artinya. Sang itu ada di mana-mana. Dia menjangkau karena walaupun Tuhan itu dinyatakan satu, tapi dia bisa hadir dalam waktu bersamaan ketika umat memuja beliau. Nah, itu prapti. Kemudian prakamya artinya segala kehendak dan keinginan Sang Widi akan terwujud. Segala keinginan beliau pasti tercapai. Nah, artinya kalau Tuhan berkehendak, pohon pisang misalnya, tanaman pisang itu dia berbuah ya berbuah. Manusia juga kalau Tuhan berkehendak, dia tidak akan mempunyai anak, tidak punya keturunan, maka tidak akan punya keturunan. Nah, itu kehebatan Sang Widi. Segala kehendaknya atau keinginan akan terwujud, tercapai. Kemudian isitwa, artinya sifat Sang Hyang Widi maha utama. Beliaulah yang sangat mulia, selalu unggul, mengungguli segalanya. Nah, itu ya. Beliaulah mengungguli segala sesuatu yang ada ini. Maha utama. Wasitwa artinya Sang Hyang Widi maha kuasa. Beliaulah yang paling berkuasa di dunia ini. Maha kuasa, beliau yang menciptakan, melihara, dan melebur alam semesta ini. Kemudian yatra kama wasayitwa, artinya Sang Hyang Widi adalah pemegang kodrat dan takdir dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuh, serta alam semesta ini. Artinya bahwa segala kehendak beliau tidak ada yang bisa menolak. Misalnya terjadinya gempa bumi, gunung meletus, ya, tsunami, semua kehendak beliau. Tidak, itu adalah kodrat dan takdirnya. Manusia, tumbuh-tumbuhan tidak bisa berdaya sama sekali. Baik, anak-anak, para siswa-siswi yang berbahagia, demikian untuk pertama kali pelajaran kita hari ini. Tadi kita lupa untuk berdoa sebelumnya. Nah, jadi tadi hanya mengucapkan panganjali saja. Itu sama dengan doa, dan karena Bapak ini tadi agak terburu-buru karena takut kemalaman untuk membuat video pembelajaran ini. Mudah-mudahan Tuhan Sang Widi memberkati pelajaran yang kita pelajari ini, mudah-mudahan memperoleh hasil dengan baik. Marilah untuk sementara ini kita cukupkan materi pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa dan paramasanti. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinam Awi Triawantu. Om Santi 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 Om.